Shalom. Semua orang percaya yang bersama-sama kita ada dalam persekutuan ibadah Jumat Agung, dan sekaligus kita hendak masuk di dalam perjamuan kudus melalui sabda Tuhan pada Injil Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Catatan tema kecil yang mengantar kita. Cawan kehendak Tuhan di Taman Getsemani. Cawan kehendak Tuhan di Taman Getsemani. Ada dua ayat yang menolong kita dalam melihat tema ini. Pada ayat 39, doa Yesus demikian, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu pada ayat 42, "Ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Hal yang menarik bagi kita, sesudah melalui kegiatan perayaan Paskah, dari kesaksian Injil Matius 26 ini, lalu penetapan perjamuan, dan bagaimana pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus sampai dengan Petrus akan menyangkal Dia, dan ketika ada di Taman Getsemani. Dan saat ada di Taman Getsemani, Yesus memberitahukan sesuatu yang menarik bagi kita. Yesus menyampaikan hal yang berkenan dan menolong kita, di mana Yesus ketika penetapan perjamuan malam, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku, ambillah, makan." Dan sesudah itu Ia mengambil cawan minuman syukur, yang di atasnya Dia mengucap syukur, dan Dia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa." Dan dari kalimat doa ini atau dari kalimat berkat ini, Yesus juga menyampaikan melalui doanya saat Dia berada di Taman Getsemani. Bapak, saudara-saudari, Getsemani ini tempat pemerasan minyak, baik minyak zaitun maupun minyak arah. Dan tempat ini juga ada tempat-tempat pemerasan minyak. Ada semacam kuali atau batu yang dibuat sedemikian untuk menampung perasan minyak itu. Tempat ini dipilih oleh Yesus sebagai pusat doa di tempat ini. Dan doa kali ini adalah doa yang secara luar biasa. Yesus berdoa dengan penuh kesedihan. Sebab peristiwa yang Yesus telah sampaikan, Yesus telah beritahukan akan digenapi dan akan tiba waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari persekutuan yang dikasihi Tuhan,
Dalam menyampaikan doa ini, Yesus juga memilih siapa yang harus bersama dengan dia untuk ada di dalam proses doa ini. Dalam kesaksian firman yang kita baca atau dengar, ada Petrus dan juga ada kedua anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Andreas. Ini murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Mengapa mereka ini harus dibawa? Supaya mereka ini menjadi saksi dari seluruh peristiwa-peristiwa yang hendak dialami oleh Yesus. Dan kalau kita baca kitab Petrus banyak berbicara tentang apa yang dia lihat. Dia tidak pernah menciplak kata orang. Dia tidak pernah mengambil atau menuliskan pikiran orang. Tetapi apa yang dia alami. Itu sebabnya Tuhan Yesus membawa mereka. Di dalam ayatnya yang ke-38 dikatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, kesaksian Matius 26 ini ada bagian yang menarik. Ingat, ajaran yang luar biasa. Ayat 39, 42, dan juga di ayat yang ke-43 ada hal yang menolong kita dalam menyampaikan doa ketika kita menghadapi berbagai pergumulan. Yesus memberitahukan dan mengajarkan kita untuk berdoa terus-menerus. Kadang-kadang kita baru berdoa satu kali soal masalah kita, pergumulan kita, sudah langsung kita stop, berhenti, tunggu jawaban. Tidak. Kita baca di ayat 39, ya Bapakku, ini doa pertama yang Yesus sampaikan. Lalu di ayat 42, ya Bapakku, ini sama. Dan pada bagian yang terakhir dikatakan, di ayat 43, dan ketika dia kembali, dia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Di ayat 44 berdoa untuk ketiga kalinya. Doa yang sama. Bapak Ibu Saudara-saudara, 39, 42, 44 doa yang sama. Apa doanya? Ya Bapa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Ini kita baru berdoa satu kali bahwa pergumulan kita didoakan, kita berdoa, langsung kita stop, bilang tunggu jawaban. Tidak. Juga kadang-kadang kita melayani berdoa, doa satu kali sudah langsung pulang. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pengalaman rohani kalau berdoa tetap satu pergumulan kita berdoa terus. Ada seorang pemuda, dia sakit dan menurut rumah sakit sudah bisa dia ditolong. Tinggalnya di Doyo. Lalu keluarga menghubungi saya tidak tahu nomor saya ditahu dari mana, minta untuk doakan. Saya bilang, saya bisa ke rumah, Bapak kami di Doyo. Sampaikan rutenya, jalurnya saya akan masuk.
Ibu bapak, kami berdoa di sana ketika saya tiba di sana. Doa pertama kali, pemuda ini masih tetap tidur, tidak bisa bangun. Lalu kami di luar duduk pujian-pujian, menyanyi-menyanyi. Saya masuk lagi berdoa yang kedua kali. Sesudah saya berdoa yang kedua kali, di situ di dalam doa itu saya minta Tuhan beri tanda kalau pemuda ini akan hidup. Di luar langit sudah gelap, mau turun hujan. Tuhan, kalau Tuhan hentikan hujan berarti pemuda ini dia hidup. Tapi kalau hujan turun, pemuda ini meninggal. Lalu saya masukkan doa yang ketiga kali. Hanya mohon belas kasihan Tuhan. Ternyata hujan berhenti. Pemuda itu Tuhan kasih karunia, dia hidup. Dan dia sekarang ada kembali bertugas sebagai seorang pemuda di dinas kesehatan. Itu kesaksian yang pertama. Kedua adalah seorang majelis di salah satu rayon dalam jemaat kita. Anaknya bertugas di Manokwari, memiliki anak kembar. Jadi anak kembar yang pertama, yang kakak itu meninggal. Di saat yang bersamaan yang kecil, yang adiknya juga itu sedang dalam proses medis. Dia muntah-muntah dan sudah tidak bisa buat apa-apa. Ibu bilang, Bapak pendeta, bisa kita berdoa berulang-ulang kali Pak? Sebab ini kami ini ada duka, terus anak cucu kecil ini lagi sudah. Dia punya kakak sudah pergi, besok pagi pemakaman, sekarang dia punya adik lagi sudah dalam kondisi seperti ini. Berdoa pertama, sesudah itu kami puji-pujian. Berdoa kedua, sesudah berdoa kedua kami puji-pujian, dan doa ketiga dalam doa yang sama. HP ibu ini, handphone ibu ini berbunyi, berdering. Telepon dari Manokwari bahwa anak kecil sudah pulih kembali, sadar. Bapak ibu saudara-saudari, ini hal yang diajarkan Tuhan. Jadi jangan sekali saudara, pergumulan yang dihadapi oleh keluarga yang menyampaikannya bagi kita harus mendoakan terus. Saya kalau melayani ibadah, saya bawa pulang pokok doa keluarga. Saya bisa punya istri bilang, Bapak bikin arsip sudah ya. Saya bilang jangan. Itu ada di dalam saya punya kantung sudah 2. Tas yang dulu saya pakai itu sudah arsip doa. Berkeluarga-keluarga punya pokok doa. Nanti lihat, ini ada yang 2010 punya, masih ada. Doakan jemaat. Nanti ada keluarga sampaikan, Bapak pendeta yang didoakan sudah pergi. Puji Tuhan. Baru saya hentikan. Nah, hal yang tentunya bagi kita semua, apa yang dialami oleh Yesus adalah dia mengajarkan kita 1 jam adalah waktu Tuhan untuk bagaimana kita berdoa atau berada di dalam pelayanan dengannya. Hal yang menarik bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari dalam pelayanan perjamuan hari ini berbicara tentang cawan. Cawan yang dalam penetapan perjamuan yang diberikan oleh Yesus adalah bagian yang diserahkan kepada murid-muridnya untuk dilanjutkan. Tetapi cawan yang diberikan oleh Bapaknya kepada Yesus tidak bisa dibawa oleh siapa-siapa. Itulah bagian yang Yesus harus menerima. Sebelum Yesus menerima ini, Yesus sudah memberi kepada para pengikutnya. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Kamu bertahukah? Yesus sudah berdoa di dalam doa syafaatnya di dalam Injil Yohanes 17. Di ayat 20
Ya Bapa, supaya mereka yang percaya dari pemberitaan Injil, orang percaya itu harus bersatu. Yesus sudah berdoa untuk proses ini berjalan terus. Dan tentunya bagi kita cawan yang diberikan adalah kita meminta tanda meterai dari Tuhan bagi setiap kita dalam hidup ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 di ayat 53. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 di ayat 53 dan seterusnya Tuhan Yesus katakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan di ayat 56 dikatakan, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Cawan yang diberikan, roti dan anggur yang dimeteraikan adalah tanda tubuh dan darah Yesus bagi kita semua. Siapa yang tidak menikmatinya, tidak menerimanya, tidak mendapatkan apa-apa. Kisah ini sama dengan, atau bagian ini sama dengan Israel ketika hendak keluar dari Mesir. Jadi ketika tanda darah itu ada, percikan darah itu di ambang pintu rumah mereka, maut lewat. Yang tiada tanda darah itu maut masuk. Siapa yang tua di situ, siapa yang sulung, manusia kah, binatang kah, semua tercabut, selesai. Saudara-saudari, ini tanda yang luar biasa bagi kita. Kita dimeteraikan, Tuhan memberi jaminan dan kepastian. Itulah sebabnya cawan yang disampaikan oleh Yesus dalam penetapan perjamuan adalah bagian yang diteruskan oleh kita semua, tetapi juga cawan yang secara khusus yang Tuhan Yesus sampaikan dalam doanya di Taman Getsemani adalah hal yang berat sekali yang dihadapi oleh Yesus sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua yang percaya sebagai sidi-sidi jemaat, kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Bagian ini disampaikan oleh Rasul Paulus yang diteruskan dari seluruh berita Injil, supaya setiap orang percaya kita terus melakukan untuk mengingat dan memperingati kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Maka hal inilah yang harus menjadi puncak sukacita orang percaya di seluruh dunia. Bukan Natal. Natal kita lihat rumah dihiasi, dicat, dipasang pernak-perniknya, lampu-lampunya. Lalu Paskah, karena kemenangan inilah, maka saya dan saudara bisa percaya Yesus. Adakah di junjungan-junjungan pujian-pujian atau pujaan-pujaan dari saudara-saudara yang lain seperti Yesus? Tidak ada toh? Hanya orang yang mati, bangkit dan menyelamatkan kita hanyalah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sesudah
Jumat Agung ini kita juga akan masuk pada Sabtu Tenang dan juga Minggu Kemenangan. Karena Yesus bangkit di hari ketiga, di hari Minggu, hari pertama. Dalam tradisi orang Yahudi, maka kita sebut hari Minggu. Minggu berarti Minggu Kemenangan. Makanya kita beribadah di hari Minggu karena Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita siapkan hati dan seluruh hidup kita. Kita hendak masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus, supaya kasih Tuhan menolong kita dan menumpah kita, dan biarlah kita menerima pelayanan ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Amin.